sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup yang terdiri dari kompetensi dasar, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan. Adapun indikatornya, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia, mengidentifikasi jenis tulang, mendeskripsikan struktur tulang manusia, mendeskripsikan proses perkembangan tulang, mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas. Kemudian memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak sehingga kita dapat menjaga dengan baik. Mari kita amati teman sebelah kalian. Mengapa dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Perhatikan tayangan berikut ini. Ini seorang kakek yang membuat suatu animasi rangka yang terpisah dari tubuhnya. Itu akan tidak bisa berdiri tegak apabila rangkanya tidak ada atau tulang-tulangnya tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa berdiri. Ini adalah film animasi anak. Oke. Ketika tubuh memiliki rangka, maka dia akan berdiri dengan tegak. Ya. Oke, lanjut. Alat gerak pada manusia. Yang pertama rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga adalah otot. Kemudian rangka berfungsi. Yang pertama memberikan bentuk dan menopang tubuh. Yang kedua melindungi organ dalam. Yang ketiga tempat menempelnya otot. Dan yang keempat pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Ya, ini adalah gambar rangka pada manusia dari kepala sampai ke kaki. Ya, nanti kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Di sini bisa dilihat ada tulang tengkorak bagian atas. Ya, oke. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang itu dapat dibagi. Itu tulang panjang, kemudian tulang pipi, kemudian tulang tak beraturan, dan tulang pendek. Ya, bisa kalian amati di mana letaknya. Ya. Oke. Kemudian lanjut struktur tulang. Ya, yaitu tulang spons, kemudian tulang kompak, 3 tulang pembuluh darah, dan sumsum putih tulang serta periosteum. Ya, oke. Tulang spons itu berfungsi mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Kemudian tulang kompak
Suatu lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut. Kemudian, sumsum putih tulang itu jaringan lemak, menghasilkan sel-sel darah merah dan kecepatan sampai 3 juta per detik selnya. Ya, kemudian periosteum, membran yang menempel sangat kuat pada permukaan tulang. Terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Ya, itulah. Kemudian proses pembentukan tulang atau osifikasi, yaitu tulang rawan, ya, berawal dari tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh sel-sel pembentuk tulang. Kemudian proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Kemudian di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Ya, kemudian ada sendi. Ya. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Oke, berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi itu dibagi. Yang pertama, sinartosis, kedua ampiartosis, dan yang ketiga diartosis. Ya. Sinartosis itu sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian ampiartosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya di antara ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga diartosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Ya. Terdapat pada sendi antara betis dan paha. Oke, kemudian beberapa jenis persendian diartosis. Yang pertama sendi peluru, kedua sendi engsel, ketiga sendi putar, keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Ya, jadi itu ada 5 sendi. Ya. Ya, bisa kalian amati di mana letaknya. Sendi peluru itu menghubungkan tulang yang mempunyai ujung bulat dengan tulang yang berongga seperti mangkok. Nah, ini di antara paha dan pinggul. Kemudian sendi engsel. Nah, yaitu mempunyai gerakan satu arah seperti engsel pintu. Nah, ini terdapat pada lengan kita. Kemudian sendi putar. Ya. Yaitu salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin. Ya. Kemudian sendi pelana. Ya. Yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Lihat di bagian jari-jari kita, jari tangan, ya. Kemudian yang kelima adalah sendi geser, ya, yaitu menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Ya, kemudian kita masuk ke otot. Nah, perhatikan gambar, ya. Otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga disebut juga sebagai alat gerak aktif. Mekanisme kerja otot, ya, ada 2. Ada bisep, ada trisep. Kalau bisep itu berkontraksi, kalau otot trisep itu relaksasi. Ya. Oke. Kemudian ada 3 jenis jaringan otot. Ya, lihat. Ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ya. Otot rangka itu otot paling banyak terdapat di dalam tubuh, bekerja secara sadar.
Kemudian otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Tergolong otot tak sadar. Ya. Kemudian otot jantung hanya ditemukan pada jantung. Tergolong otot tak sadar. Ya. Itu jenis jaringan otot. Oke, kemudian gangguan dan kelainan pada tulang, ya. Ada riketsia, ya, kemudian osteoporosis, kemudian artritis, kemudian fraktura atau patah tulang, kemudian ada kiposis, lordosis, dan skoliosis. Oke, riketsia. Lihat gambar model tulangnya, ya. Nah, terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Ya. Kemudian osteoporosis, ya. Nah, disebabkan karena kekurangan kalsium, tulang akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ini terjadi pada orang usia lanjut. Kemudian artritis, yaitu penyakit sendi yang menyebabkan sakit dan bengkok serta kadang-kadang tidak dapat digerakkan. Ya. Kemudian fraktura atau patah tulang, ya, disebabkan tulang mengalami benturan yang keras. Ya, lihat jenis-jenisnya. Ya, ada yang berpisah. Kemudian ada kiposis, lordosis, dan skoliosis. Ya. Melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Ya. Tuh, kiposis. Kemudian lordosis, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Ya. Kemudian ada skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ya, bisa kalian amati di gambar. Ya. Oke. Nah, upaya-upaya menjaga kesehatan kita. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Dan kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Keempat, memperhatikan aktivitas fisik. Dan yang kelima, menghindari sikap tubuh yang salah dengan cara duduk yang benar. Ya. Nah, ini tugas kalian, ya. Nah, ini kalian gambar, kemudian kalian sebutkan nama-nama tulang penyusun rangka manusia. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, dan saya akhiri dengan